Bayangkan sebuah bangsa di mana selembar kain di kepala seorang wanita menjadi indikator utama untuk mengukur moralitas, kecerdasan, bahkan masa depan akhirat seluruh populasinya. Hari ini, jika seorang wanita tidak berjilbab, ruang digital kita akan mendadak berubah menjadi ruang sidang spiritual. Ribuan orang yang bahkan tidak tahu cara mengurus hidupnya sendiri, tiba-tiba merasa punya otoritas untuk menghakimi isi kepala orang lain hanya berdasarkan apa yang tampak di luar. Kita hidup di zaman di mana bungkus dianggap lebih suci daripada isi. Tapi, pernahkah kita berpikir jernih? Apakah pemandangan seragam berhijab yang kita lihat di sepanjang jalan, di sekolah-sekolah, dan di kantor-kantor pemerintahan hari ini adalah wajah asli Nusantara sejak dulu? Jawabannya, sama sekali bukan. Mari kita putar balik waktu. Tidak usah jauh-jauh ke zaman Majapahit. Kita mundur saja ke era 1950-an hingga 1970-an. Jika kamu melihat foto-foto dokumenter nenek-nenek kita dulu, foto mahasiswi Universitas Indonesia tahun 60-an, atau bahkan foto para tokoh perempuan pergerakan Islam zaman dulu, seperti Ibu Kartini, apa yang kamu lihat? Mereka tidak memakai jilbab rapat seperti standar abad ke-21 hari ini. Mereka memakai kebaya, bersanggul, atau menggunakan kerudung lembaran khas Nusantara yang disampirkan longgar di bahu. Rambut dan leher mereka masih terlihat. Apakah itu berarti tingkat keimanan dan kecerdasan intelektual mereka di bawah rata-rata masyarakat hari ini? Dulu, wanita muslimah di Indonesia memiliki kebebasan kultural untuk mengekspresikan spiritualitasnya tanpa rasa takut dihakimi sebagai pendosa oleh masyarakat sekitar. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa dalam kurun waktu kurang dari 40 tahun, wajah kultural sebuah bangsa bisa berubah total secara drastis? Mengapa sesuatu yang dulunya adalah pilihan personal dan kultural, kini bergeser menjadi sebuah kewajiban sosial yang jika dilanggar, hukumannya adalah pengucilan sosial? Ada sebuah operasi politik, pergeseran geopolitik global, dan proyek penyeragaman berpikir yang terjadi di balik layar sejarah kita. Bagi generasi yang lahir setelah tahun 2000, mungkin kalian mengira bahwa memakai jilbab di sekolah atau di kantor pemerintahan dari dulu adalah hal yang biasa. Kalian salah besar. Mari kita mundur ke dekade 1980-an. Di bawah rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, memakai jilbab di sekolah negeri itu dilarang. Ya, kalian tidak salah dengar. Dilarang oleh negara. Aturan ini secara tidak langsung melarang siswi memakai jilbab ke sekolah negeri. Siapapun yang nekat memakai jilbab akan dituduh sebagai bagian dari gerakan Islam ekstremis atau disusupi ideologi Timur Tengah yang ingin merongrong Pancasila. Banyak siswi yang diskors, dikeluarkan dari sekolah, bahkan dicap pemberontak hanya karena selembar kain. Lalu, kenapa dari yang awalnya dilarang keras, tiba-tiba di akhir tahun 80-an dan awal 90-an suasananya berbalik 180 derajat? Apakah masyarakat tiba-tiba mendapat hidayah massal dari langit secara serentak? Tidak semudah itu. Di balik layar ada pergeseran geopolitik global yang sangat masif. Tahun 1979 terjadi revolusi Islam di Iran. Hal ini membuat negara-negara Arab sekuler dan kerajaan di Timur Tengah panik. Untuk membendung pengaruh revolusi tersebut, terjadilah proyek besar-besaran yang disebut ekspor ideologi. Miliaran petrodolar, uang hasil minyak bumi, digelontorkan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Uang itu masuk lewat jalur apa? Pendirian lembaga pendidikan, yayasan, beasiswa kuliah ke Timur Tengah, hingga penerbitan buku-buku agama secara gratis dan massal.
budaya Islam Nusantara yang tadinya luwes dan santun, perlahan-lahan mulai disuntik oleh paham baru yang lebih kaku, yang melihat bahwa satu-satunya cara menjadi muslim yang sah adalah dengan meniru cara berpakaian orang di sana. Jilbab tidak lagi dilihat sebagai pilihan budaya, tapi diubah menjadi identitas politik perlawanan. Melihat arus bawah yang semakin kuat dan pengaruh Timur Tengah yang tak bisa dibendung, Soeharto yang posisi politiknya mulai melemah di akhir era 80-an akhirnya mengambil langkah taktis, berkompromi. Tahun 1991, larangan jilbab resmi dicabut. Rezim mulai merangkul kelompok Islam untuk mempertahankan kekuasaan. Dan sejak saat itulah, selembar kain yang tadinya dilarang, perlahan-lahan diadopsi oleh negara, masuk ke ranah birokrasi, dan berubah wujud menjadi tren industri fashion yang sangat menguntungkan. Tapi, disinilah letak bencana intelektualnya. Ketika jilbab berubah dari simbol spiritual menjadi seragam massal yang dipaksakan oleh sosial, maknanya mengalami penyusutan yang sangat akut. Kita melahirkan generasi yang fasih membungkus luarannya, tapi kehilangan esensi terdalam tentang apa yang sebenarnya sedang mereka tutupi. Dan di babak berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling sensitif. Bagaimana kedangkalan berpikir ini dipelihara oleh para penceramah untuk menakut-nakuti isi kepala masyarakat. Mari kita lihat sebuah lelucon geopolitik terbesar abad ini. Banyak penceramah di panggung-panggung kita masih menjual narasi bahwa kiblat kesalehan berpakaian itu adalah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Mereka menakut-nakuti jemaah perempuan dengan ancaman siksa neraka yang mengerikan, digantung rambutnya, dibakar tubuhnya, hanya karena selembar kain tidak menutupi kepala. Tapi, pernahkah mereka melihat apa yang terjadi di Arab Saudi hari ini di bawah pimpinan Pangeran Mohammed bin Salman? Di sana, aturan wajib abaya hitam dan jilbab massal sudah ditiadakan. Wanita Arab hari ini sudah bebas menyetir, menonton konser, bekerja di ruang publik tanpa paksaan selembar kain, dan merayakan kebebasan kultural mereka secara modern. Arab Saudi sedang bergerak maju ke depan, melompati sekat-sekat masa lalu yang kaku. Karena doktrin ketakutan neraka ini sudah disuntikkan sejak dini ke masyarakat yang, malas berpikir dalam. Lahirlah sebuah fenomena kultural yang sangat komikal di sekitar kita. Jilbab tidak lagi dipakai sebagai simbol kesucian atau rasa malu yang fungsional, tapi berubah menjadi kulit kedua yang menempel mati tanpa tahu situasi dan kondisi. Pernahkah kalian melihat orang berenang di fasilitas umum memakai jilbab lengkap dengan baju kurungnya? Berat, tidak higienis, dan berbahaya secara keselamatan. Olahraga lari atau zumba, tapi pakaiannya membungkus rapat sampai menyiksa sirkulasi tubuh sendiri. Dan puncaknya, fenomena wanita berhijab yang nongkrong di diskotek, berjoget di bawah lampu kelap-kelip, tapi kepalanya tetap dibungkus rapat. Ini bukan lagi urusan iman. Ini adalah disorientasi logika. Mereka begitu ketakutan rambutnya terlihat oleh manusia, tapi sama sekali tidak punya rasa takut atau rasa malu bahwa perilakunya sedang menelanjangi esensi moralitas beragama itu sendiri. Mengapa industri jilbab kita meledak, tapi angka korupsi kita tetap tinggi? Mengapa negeri yang wanitanya paling tertutup rapi ini justru menjadi salah satu surga bagi para penipu dan pelaku pelecehan seksual di balik jubah agama?
Katanya nutup aurat dari pandangan mata lelaki. Tapi kenapa tidak sedikit kasus-kasus pencabulan terhadap wanita yang katanya auratnya tertutup rapat? Jawabannya sederhana. Karena para penceramah itu sukses melahirkan generasi yang beragama atas dasar ketakutan, bukan kesadaran. Mereka menggambarkan Tuhan seolah-olah seperti penguasa maha pendendam yang detailnya hanya memeriksa ukuran kain di kepala, tapi menutup mata pada keserakahan, ketidakadilan, dan kebusukan hati manusia. Jilbab telah direduksi menjadi sekadar jimat pembebas dosa. Asal sudah menutup kepala, mereka merasa aman untuk berbuat zalim, berbohong, atau mengabaikan etika kemanusiaan. Mereka sibuk membungkus raga, tapi membiarkan otak dan nuraninya telanjang bulat. Dan kekacauan logika ini terjadi karena satu hal dasar yang fatal. Masyarakat memahami arti kata aurat itu adalah selembar kulit atau sehelai rambut. Dan di bagian berikutnya, kita akan bedah dari akar bahasanya. Sekarang, mari kita bedah kata aurat pakai ilmu bahasa yang paling dasar. Biar kita nggak gampang dibohongi oleh penceramah yang modalnya cuma jualan ketakutan. Secara asal-usul kata dalam bahasa Arab, kata aurat itu satu akar kata dengan kalimat awira yang artinya cacat, rusak, atau kehilangan fungsi terbaiknya. Biar gampang dibayangkan, orang Arab zaman dulu bilang rumah itu aurat. Maksudnya bukan rumah itu nggak pakai jilbab. Maksudnya rumah itu dindingnya bolong, pagarnya rusak, atau pintunya jebol sehingga rawan kemalingan. Rumah itu punya titik lemah yang bikin pemiliknya malu dan terancam. Jadi, secara hakikat bahasa, aurat itu artinya adalah aib atau kecacatan. Sesuatu yang buruk yang kalau dibiarkan terbuka bakal merugikan dan bikin malu. Artinya adalah cacat moral dan fungsi, bukan sekadar ukuran lembaran kain yang kita namakan aura. Aura adalah sifat yang memancarkan energi negatif maupun positif. Contohnya, ketika seorang pejabat yang menggunakan agama sebagai identitas politiknya, aura korupsinya sudah terpancar dari saat dia berkampanye dengan mengatakan korupsi itu tidak haram kalau tujuannya jihad. Lah, sejak kapan memakan uang rakyat jadi salah satu menjalani perintah Tuhan? Mereka fasih menghakimi selembar kain di kepala, namun membiarkan isi pikiran telanjang tanpa etika. Menuntut kesucian lahiriah di ruang terbuka, sembari memaklumi kebusukan hati yang membatu di dalam dada. Kain bisa menutup raga yang fana dari pandangan mata, namun tak mampu menyembunyikan nurani yang telah buta. Suara bisa mendayu merusak indera demi dunia, namun esensi rasa malu telah sirna entah kemana. Jangan sampai kita sibuk membungkus raga dengan rapat, namun membiarkan kemanusiaan kita lepas runtuh tak bermartabat. Karena kesucian yang sejati bukan tentang apa yang tampak di balik balutan, melainkan tentang energi kebaikan yang kau pancarkan di tengah kegelapan. Jika pencerahan malam ini berhasil mengetuk pintu logikamu yang jernih, mari rawat ruang ini bersama-sama. Ketukan tombol subscribe dan lonceng dari kalian bukan sekadar angka di atas layar. Itu adalah pernyataan sikap bahwa kalian memilih untuk menjadi manusia yang terjaga di tengah kepungan arus kedangkalan berpikir. Ketika Anda mendengarkan video ini sampai selesai, artinya Anda adalah orang yang langka di antara orang-orang yang mudah percaya dengan narasi yang dibungkus agama.